1 Yohanes 5:1-12. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mencintai Dia yang melahirkan juga mencintai Dia yang lahir dari Dia. Dengan ini kita tahu bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, ketika kita mengasihi Allah dan menaati perintah-perintah-Nya. Karena inilah kasih Allah, bahwa kita menuruti perintah-perintah-Nya, dan perintah-perintah-Nya tidak memberatkan. Karena apapun yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain orang yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Inilah Dia yang datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus, tidak hanya dengan air, tetapi dengan air dan darah. Dan Rohlah yang memberi kesaksian, karena Roh adalah kebenaran. Karena ada 3 yang bersaksi di surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Dan ada 3 yang memberi kesaksian di bumi, Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya setuju menjadi satu. Jika kita menerima kesaksian manusia, kesaksian tentang Allah lebih besar, karena inilah kesaksian Allah, yang bersaksi tentang Putranya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia memiliki kesaksian di dalam dirinya sendiri. Barang siapa tidak percaya Tuhan telah membuatnya menjadi pendusta, karena dia tidak percaya kesaksian yang diberikan Tuhan tentang anaknya. Dan kesaksiannya adalah ini, bahwa Allah telah memberi kita hidup yang kekal, dan hidup ini ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak Allah, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5:1-12. 1 John, pertempuran teologis. Seperti yang saya katakan sebelumnya, tema 1 Yohanes adalah untuk mengidentifikasi mereka yang lahir dari Allah dan untuk membedakan mereka dari mereka yang adalah anak-anak iblis. Namun, pada kenyataannya, ada 2 pandangan yang berlawanan di antara komunitas Kristen tentang topik 1 Yohanes. 2 pandangan yang tidak cocok dan bertentangan secara diametral. 2 pandangan berbeda yang mempengaruhi tidak hanya interpretasi 1 Yohanes, tetapi juga interpretasi banyak dari banyak bagian dalam Perjanjian Baru. Dan kedua pandangan tersebut populer dan dianut oleh sejumlah pemimpin Kristen yang disegani. Dan kedua pandangan tersebut tidak diragukan lagi dipegang oleh mereka yang menghadiri gereja ini. Pandangan tradisional, yang Anda temukan dalam semua komentar klasik kuno, adalah dari Reformed teologi, yang sampai pada kesimpulan yang sama tentang 1 Yohanes seperti yang saya lakukan. Meskipun saya tidak menyadari fakta ini sampai bertahun-tahun setelah mempelajari 1 Yohanes dan sampai pada kesimpulan saya sendiri. Karena, secara umum, saya mencoba untuk menghindari membaca komentar ketika saya mempelajari Alkitab, jika tidak, sudut pandang saya mungkin akan bosan. Tetapi kemudian saya pergi ke komentar untuk melihat apakah ada hal-hal yang belum saya pertimbangkan dan untuk melihat sudut pandang yang berlawanan seperti apa yang harus saya hadapi. Bertahun-tahun setelah mempelajari 1 Yohanes, saya membaca komentar tentang subjek tersebut dan menemukan 2 pandangan yang sangat berbeda dan bertentangan secara diametris di antara komunitas Kristen. Teologi Reformed, seperti yang saya katakan, tercermin dalam hampir semua komentar klasik kuno, dan di antara para pemikir Reformed yang lebih baru seperti MacArthur, Piper, Sproul, dan lain-lain. Tetapi pada tahun 1875, di Keswick, Inggris, ada pertemuan evangelis yang merupakan awal dari teologi Keswick, dalam beberapa hal selaras dengan teologi Wesleyan yang sudah berkembang saat itu. Dan bahwa teologi atau variasi pada tema yang sama telah tumbuh, menurut pendapat saya, mendominasi pemikiran evangelis pada abad terakhir. Meskipun sejak tahun 1980-an, pemikiran Reformed, menurut saya, telah muncul kembali secara signifikan. Teologi Keswick dan variasinya memiliki pandangan yang sangat berbeda tentang proses pengudusan dibandingkan dengan teologi Reformed. Pertama, di bawah teologi Reformed, tidak ada kategori orang yang telah diselamatkan yang tetap menjalani gaya hidup dosa. Dan ini mereka tidak hanya berasal dari 1 Yohanes, tetapi juga dalam hubungannya dengan bagian-bagian lain. Tetapi 1 Yohanes berada di garis depan masalah ini, karena sangat penting dalam penafsiran 1 Yohanes.
Sebaliknya, jenis teologi kesucian melihat adanya dua kategori mereka yang telah diselamatkan. Pandangan klasik Keswick adalah melihat dua kategori yang berbeda ini sebagai orang Kristen duniawi atau rohani. Dan apa yang seharusnya terjadi adalah bahwa seseorang memulai sebagai seorang Kristen duniawi dan kemudian pada beberapa titik krisis, membuat keputusan untuk menguduskan dirinya kepada Tuhan. Ungkapan lama yang mereka gunakan adalah, lepaskan dan biarkan Tuhan, dan akibatnya, karena berkat kedua, istilah yang mungkin pernah Anda dengar dari waktu ke waktu di antara kaum Injili, mereka diubah menjadi orang Kristen, spiritual, atau yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Teologi Xaverian, suatu variasi dari teologi Keswick yang dinamai menurut Louis Perry Xaver, yang mendirikan seminari teologi Dallas, melihat perbedaan ini sebagai pertama-tama menerima Kristus sebagai juru selamat dan kemudian pada titik krisis tertentu mendedikasikan diri kepada Kristus sebagai Tuhan. Bill Bright, CCC atau Cheru, secara historis memegang sudut pandang ini. Pada halaman 106 dari buku, Injil Menurut Para Rasul, John MacArthur mencatat penyebaran gagasan semacam itu ke seluruh kampus Crusade melalui pamflet dan pamflet. Terkait dengan ini adalah pandangan Wesleyan dan Pentakosta tentang pengudusan, sekali lagi memegang pandangan bahwa ada dua kategori, diselamatkan. Pandangan Wesley membuat perbedaan mengenai apa yang disebut Wesley sebagai seluruh pengudusan, yang dilihatnya sebagai karya kasih karunia kedua, membedakan antara orang-orang Kristen yang tidak disucikan dan mereka yang telah melewati titik krisis yang seharusnya mengalami apa yang dirujuk kesempurnaan Kristen, meskipun tidak menjadi bingung dengan kesempurnaan tanpa dosa. Meskipun saya benar-benar bertemu orang-orang yang mempertahankan variasi pada tema ini. Minggu lalu saya berdebat secara online dengan seseorang yang menganggap titik kritis antara mereka yang terus berbuat dosa dan mereka yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi di sana. In sharp contrast to these other related views is that of Reformed theology, which says that the process of sanctification is not a matter of disparity between classes of Christians separated by some crisis point at which Jimmy Olson as ordinary Christian becomes the super Christian Clark Kent, but that everyone who has been saved has been baptized with the Holy Spirit, and that sanctification is a matter of degree, just as maturity is a matter of degree. In my follow-up email, I will provide a link to an article published by the Detroit Baptist Theological Seminary that describes and maps out these distinct views regarding sanctification, and a related article by a New Testament professor at the same seminary talking about the meaning of communion in 1 John. And also a link to this talk I'm giving now. But despite the differences of opinion, everyone recognizes that 1 John is largely about two categories of people. And as we will make an inductive study of 1 John using constructions inherent to the original language, this distinction will become even more evident. That is, it is between those who claim to be Christians but continue to characteristically live a sinful lifestyle, and those of whom a sinful lifestyle is uncharacteristic. The main question regarding interpretation is what John is saying about that first class of so-called Christians. You see that Reformed theology, along with me, has come to the conclusion that these people are Christians in name only. They are pretenders, either knowingly or simply deceiving themselves, but who are not really saved. Whereas those of a Keswickian type of theology see these people as saved, but second-class citizens among the saved. The Reformed view of 1 John is that John is teaching against Keswick theology. Whereas the Keswickian interpretation of 1 John is that John is teaching contrary to Reformed theology. These being diametrically opposite, incompatible with each other. And while all of us who are mature have learned to get along with each other despite these differences, both points of view cannot be correct. Of course, as is commonly the case, the immature characteristically cannot cope with the fact that such differences of opinion exist, and so, typically, churches take an official stand on one or the other, or else, more commonly today, they simply fail to talk about these things, or waffle back and forth pretending that what the Bible means is unknowable.
This would be a particularly difficult challenge with regard to the teaching of 1